di sini kita podcast. Aku Devira bakal nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Nah, hari ini aku punya topik nih yang ringan tapi bakal buat kalian pintar, yaitu teks deskripsi. Tapi tenang aja, aku gak bakal ngobrol sendirian. Aku udah ajak teman spesial yaitu Nabil. Halo Bil. Halo Fir, halo juga buat semua penonton podcast ini. Aku senang banget deh bisa diajak ke sini buat ngobrol bareng kamu. Aku juga senang banget kamu bisa datang. Nabil, tau gak sih banyak yang ngira belajar bahasa Indonesia itu gampang, padahal banyak banget hal yang sering mereka lewatin. Dan salah satunya adalah jeng 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 teks deskripsi. Aku udah nebak sih, tapi jujur ya, tes deskripsi itu kayak materi yang underrated banget gak sih? Orang-orang suka ngira gampang, padahal waktu pas nulis bisa bingung juga. Setuju banget. Makanya kita bahas ini sekarang. Tapi sebelum masuk ke topik utama, aku pengen nanya nih ke kamu. Kamu masih ingat gak pertama kali belajar teks deskripsi? Masih dong, waktu itu guru aku nyuruh buat nulis tes deskripsi tentang suasana sekolah gitu. Tapi aku malah sibuk cerita tentang abang tukang cilok yang sering lewat. Kocak banget. Ya udah kita bahas ini lebih detail. Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, stay tune ya, karena obrolan kita bakal seru banget. Tapi jujur ya, tes deskripsi itu kayak materi yang underrated banget gak sih? Orang-orang suka ngira itu gampang, tapi pas nulis mereka bisa bingung juga. Setuju banget. Makanya kita bahas ini sekarang. Tapi sebelum masuk ke topik utama, aku bakal nanya nih ke kamu. Kamu masih ingat gak pengalaman kamu pertama kali belajar teks deskripsi di sekolah? Masih dong, waktu itu guru aku nyuruh aku buat nulis deskripsi tentang suasana sekolah gitu. Tapi aku malah ngetawain abang-abang yang sering lewat. Kocak banget. Ya udah kita bahas ini lebih dalam soal itu. Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, stay tune ya, karena obrolan kita hari ini bakal seru banget. Tapi aku jadi penasaran deh, Fir. Topik kayak gini tuh kamu pilih sendiri atau ada request dari pendengar? Ada request juga, Bil. Banyak banget yang bilang kalau teks deskripsi itu sering bikin mereka bingung. Padahal katanya gampang, makanya aku kepikiran buat ngebahas ini. Wah, keren banget. Aku juga yakin banyak yang bakal terbantu. Soalnya ini materi yang sering banget keluar di tugas sekolahan. Ya kan? Makanya dengerin sampai habis ya teman-teman. Kita bakal bahas ini lebih detail banget. Aku juga bakal ngasih beberapa tips biar makin gampang ngerti teks deskripsi. Pokoknya santuy aja tapi tetap dapat ilmunya. Betul banget. Oke, ya kita lanjut ke segmen berikutnya. Setelah jeda ini jangan kemana-mana ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Masih bareng aku Devira dan tentunya narasumber kita yang keren. Nabil, ngomongin pelajaran bahasa Indonesia, apa sih materi favorit kamu waktu di sekolah? Aku suka banget kalau udah masuk ke materi bikin cerita. Soalnya aku bisa bebas nulis apa aja, tapi kalau udah disuruh nulis puisi, pusingnya kayak udah bikin skripsi. Relatable banget sih. Kalau aku paling suka materi debat, soalnya aku jadi bisa ngomong terus-terusan tanpa dimarahin. Tapi serius deh, bahasa Indonesia tuh penting banget. Bayangin Kak, kita pakai bahasa Indonesia setiap hari, tapi semua orang belum tentu ngerti cara pakainya gimana. Iya banget, aku juga sering lihat orang salah nulis atau salah ngomong, padahal maksudnya beda jauh kayak tes deskripsi ini. Exactly. BTW kamu tahu nggak sih teks deskripsi itu sering dipakai buat apa aja di kehidupan sehari-hari? Promosi mungkin kayak deskripsiin tempat wisata atau jualan online. Bener banget. Selain itu, teks deskripsi juga sering dipakai di dunia jurnalistik, literatur, bahkan di iklan. Jadi ini tuh materi yang relevan banget, apalagi buat yang sering bikin konten. Setuju. Aku jadi makin penasaran nih. Yuk kita langsung bahas lebih detail. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau tanya dulu deh, kamu kalau lihat iklan yang teks deskripsinya detail, kayak gimana rasanya? Ngaruh nggak sih buat tertarik beli? Pasti ngaruh lah, apalagi kalau deskripsinya tuh benar-benar bikin kebayang. Contoh, kalau lagi lapar terus baca deskripsi makanan yang lebih detail banget, aku suka langsung pengen beli. Yes, tahu banget. Aku kan pernah lihat iklan minuman kopi yang deskripsinya bilang manisnya pas, aromanya bikin rileks, jadi tergoda pengen beli. Dan itu bukti kalau deskripsi itu penting banget di dunia nyata ya.
bukan cuma tugas sekolah doang. Exactly, makanya aku yakin banget nih setelah ini ngobrol soal ini pendengar kita bakal jadi lebih paham cara bikin teks deskripsi yang keren. Dan bukan cuma paham, tapi juga bisa bikin teks yang bikin orang langsung nge sama yang mereka tulis, kayak langsung nyambung gitu. Betul banget, Mil. Oke deh, kita masuk ke segmen berikutnya. Kita bahas lebih dalam soal teks deskripsi. Jangan kemana-mana ya, stay tune. Oke, jadi gini Mil, teks deskripsi itu adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau fenomena secara detail supaya pembaca bisa ngebayangin apa yang kita jelasin. Berarti tes deskripsi itu kayak ngajak pembaca buat melihat lewat kata-kata kita ya? Ya, bener banget. Contohnya nih, kalau kamu bilang rumah itu besar dan bagus, itu kurang deskriptif. Tapi kalau kamu bilang rumah itu memiliki dinding bercat putih, bersih, dengan jendela besar yang memasukkan cahaya pagi, nah itu baru deskripsi. Oh, jadi lebih detail ya? Tapi kalau terlalu panjang, nggak jadi ngebosanin? Enggak juga, selama detailnya penting. Salah satu trik nulis teks deskripsi itu adalah melibatkan panca indera. Jadi pembaca nggak cuma sekedar melihat, tapi juga bisa mendengar, mencium, bahkan merasakan lewat tulisan kita. Wah, keren banget. Contohnya gimana tuh? Misalnya kamu mau deskripsiin makanan, tapi kamu jangan cuma bilang enak, jelasin detailnya, kayak contohnya kuahnya gurih dengan aroma yang kuat, dagingnya empuk, dan pedasnya pas banget. Coba ya kan? Jadi lapar sih. Aku juga. Tapi ingat, selain melibatkan panca indera, teks deskripsi juga punya struktur. Pertama, ada bagian identifikasi yang memperkenalkan objek. Kedua, ada bagian deskripsi yang menjelaskan ciri-cirinya secara detail. Berarti kalau aku mau deskripsiin taman sekolah, aku bisa mulai dari identifikasi dulu, kayak ini adalah taman melati. Terus baru masuk ke suasana yang lebih detail gitu ya. Exactly. Dan penting juga buat pakai bahasa yang mudah dipahami supaya pembaca nggak bingung. Tapi gimana ya kalau pembaca malah nggak ngerti maksudnya? Apa ada trik buat bikin teksnya lebih mudah dicerna? Ada dong, salah satunya caranya adalah pakai kalimat aktif dan sederhana. Hindari kata-kata yang bombastis kecuali memang lagi nulis karya sastra. Oh, jadi kalau mau deskripsiin suasana taman, mending bilang burung-burung berkicau merdu daripada pakai kata yang terlalu rumit kayak dentuman yang nyaring dari makhluk berbulu gitu ya? Iya, betul. Tapi selain itu fokus juga pada hal-hal yang unik dari objek yang dideskripsikan. Misalnya taman yang mempunyai bunga langka atau bangku yang terbuat dari kayu antik. Noted banget nih, kayaknya aku bakal coba latihan nulis deskripsi lagi deh. Pengen lihat apakah skill nulis aku masih oke. Wah, bagus tuh. Dan jangan lupa baca juga teks-teks deskripsi lain biar dapat inspirasi. Siapa tahu ide kamu nanti bisa dipakai buat bikin konten menarik. Setuju banget. Oke, yuk kita lanjut ke tips praktis biar tes deskripsinya makin keren. Siap banget. Jadi buat kalian yang penasaran, tetap di sini ya. Tetap dengerin ya. 1, 2. Oke, yuk kita lanjut ke tips praktis biar tes deskripsinya makin keren. Siap banget. Jadi buat kalian yang penasaran, tetap dengerin ya. Alright, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab. Aku bakal kasih beberapa soal buat ngetes pengalaman kamu. Siap yuk? Siap banget, tembak aja. Soal pertama, seekor kucing berbulu putih dengan mata biru yang cerah sedang duduk di atas papan merah. Itu bagian identifikasi atau deskripsi? Tes deskripsi. Soalnya kamu lagi ngejelasin ciri-cirinya. Betul banget. Kedua, kalau aku bilang ini adalah danau biru yang terkenal di kota ini, itu apa? Itu identifikasi karena cuma ngenalin objeknya. Jago. Sekarang yang ketiga, pasir pantai itu halus seperti tepung dengan air laut yang memantulkan langit biru yang cerah. Itu apa? Deskripsi dong, soalnya itu detail banget. Nah, satu lagi ya, kalau aku bilang ini adalah taman sakura yang terkenal dengan bunganya indah, itu apa? Identifikasi, karena fokusnya ngalin tempatnya. Widih, kamu makin paham ya soal teks deskripsi. Alhamdulillah, iya banget. Well, gak kerasa ya, udah banyak banget yang kita bahas hari ini, mulai dari pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, struktur, sampai contohnya. Jadi ini gimana nih Bel, kamu?
Aku sih jadi lebih paham sekarang tes deskripsi itu ternyata simpel tapi manfaatnya juga gede. Syukurlah kalau gitu. Makasih ya Bil udah nyempetin waktu buat di podcast ini. Sama-sama Fir, aku juga senang banget bisa diajak ke sini. Dan buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai akhir, jangan lupa nonton episode berikutnya. Pintar yang makan lawan. Bye. Deng 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 deng.